warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video edukasi akuntansi. Pada video ini kita akan membahas mengenai topik penting dalam akuntansi biaya, yaitu biaya tenaga kerja. Materi ini sangat penting bagi pelajar, mahasiswa, hingga pelaku usaha yang ingin memahami bagaimana mencatat dan juga menghitung biaya tenaga kerja. Secara akurat, yuk kita mulai. Sebelum masuk ke materi, berikut ini tujuan pembelajaran biaya tenaga kerja. Yang pertama, memahami pengertian biaya tenaga kerja. Kedua, mengidentifikasi jenis-jenis biaya tenaga kerja. Ketiga, mengetahui komponen-komponen biaya tenaga kerja. Keempat, mencatat jurnal akuntansi untuk biaya tenaga kerja. Yang terakhir, menganalisis serta mengendalikan biaya tenaga kerja secara efisien. Apa itu biaya tenaga kerja? Secara sederhana, biaya tenaga kerja adalah semua biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk membayar tenaga kerja atau karyawan, baik yang langsung maupun tidak langsung terlibat dalam proses produksi. Biaya ini merupakan salah satu komponen dari harga pokok produksi. Dalam akuntansi biaya, biaya tenaga kerja dibagi menjadi dua. Yang pertama, tenaga kerja langsung. Ini adalah pekerja yang secara langsung mengerjakan produk, misalnya penjahit di pabrik pakaian atau operator mesin di pabrik makanan. Kedua, tenaga kerja tidak langsung. Mereka tidak mengerjakan produk secara langsung, tapi tetap mendukung proses produksi. Contohnya mandor, teknisi, hingga petugas kebersihan pabrik. Biaya mereka dicatat sebagai biaya overhead pabrik, bukan langsung ke HP. Penting untuk bisa membedakan dua jenis ini saat menyusun laporan keuangan. Komponen biaya tenaga kerja: 1. Gaji pokok. 2. Uang lembur. 3. Tunjangan tetap seperti tunjangan jabatan. 4. Bonus kinerja. 5. Iuran jaminan sosial. 6. Cuti tahunan dan tunjangan hari raya (THR). Pengumpulan data tenaga kerja: 1. Laporan asumsi karyawan. 2. Catatan jam kerja. 3. Laporan lembur. 4. Slip gaji bulanan. Mari kita lihat bagaimana pencatatan akuntansi dilakukan. Misalnya, perusahaan membayar gaji tenaga kerja langsung sebesar 10 juta rupiah, maka jurnal akuntansi yang dibuat adalah debit biaya tenaga kerja langsung sebesar 10 juta rupiah. Kredit kas atau utang gaji sebesar 10 juta rupiah. Jika tenaga kerja tersebut adalah tidak langsung, maka akan debitnya akan berubah menjadi biaya overhead pabrik. Jurnal ini membantu perusahaan mencatat dan menganalisis biaya tenaga dengan tepat. Kita bahas pentingnya menganalisis dan mengendalikan biaya tenaga kerja. Beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, apakah ada pemborosan waktu kerja? Yang kedua, apakah lembur terlalu sering? Dan yang ketiga, apakah rasio upah terhadap output sudah efisien? Dengan melakukan analisis ini, perusahaan bisa meningkatkan efisiensi, menurunkan harga pokok produksi, dan memaksimalkan laba. Memasuki materi selanjutnya yaitu studi kasus. Dalam kasus ini, PT X memiliki 5 pekerja langsung yang masing-masing mendapat gaji sebesar 2 juta rupiah per bulan. Perhitungannya yaitu 5 dikali 2 juta sama dengan 10 juta rupiah. Lalu ada lembur sebesar 500.000 dan bonus sebesar 1 juta rupiah. Maka total biaya yang harus dikeluarkan untuk tenaga kerja adalah 11.500.000 rupiah. Biaya ini dicatat dan dianalisis sebagai dasar perhitungan atau HPP. Kesimpulan dari kasus ini yaitu biaya tenaga kerja adalah elemen penting dalam perhitungan biaya produksi. Dengan memahami jenis dan komponen biaya tenaga kerja, perusahaan dapat mencatat pengeluaran secara tepat. Analisis dan pengendalian yang baik juga membantu peningkatan efisiensi kerja dan mendukung pencapaian laba yang optimal. Sekian dari saya, terima kasih.